Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Akuntansi, selamat berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan kembali pencatatan dokumen transaksi. Pada video yang lalu sudah sampai transaksi 18, kita akan lanjut ke transaksi yang ke-19. Transaksi 19 ini adalah invoice atau faktur. Kemudian di sini adalah ship to UD Buana, berarti UD Buana membeli kepada PT Sahabat Jaya, atau dengan kata lain PT Sahabat Jaya menjual kepada UD Buana. Berarti dokumen 19 ini adalah dokumen transaksi pembelian secara kredit. Kita akan catat dokumen pembelian ini ke dalam purchase journal. Kita buka purchase journalnya dan langsung akan kita catat pembelian ini terjadi pada tanggal 22 Desember. Kita ketik di sini di kolom date, tanggalnya adalah 22 Desember. Kemudian nomor buktinya ini adalah A17. Kita ketik di sini A17. Kemudian description-nya adalah kita membeli kepada PT Sahabat Jaya. Jadi UD Buana membeli kepada PT Sahabat Jaya. Kita ketik di sini PT Sahabat Jaya. Kemudian kita catat akunnya yang terkait dengan pembelian ini. Yang pertama adalah kolom free paid atau ongkos angkut pembeliannya tidak ada, kita kosongkan. Yang pertama adalah VAT in, PPN masukan. Setiap kali kita membeli barang dagangan terkena pajak PPN VAT in sebesar 11%, berarti 43.956. Kita catat di kolom VAT in. Kemudian setiap kali kita membeli barang dagangan, maka merchandise kita, persediaan barang dagang kita bertambah. Kita catat sebesar pembeliannya yaitu 399.600. Nah, kemudian karena ini pembeliannya secara kredit, maka timbul di sebelah kredit timbul hutang atau account payable sebesar totalnya, yaitu total pembelian ditambah PPN jadi 44.443.556.000. Selanjutnya, karena ini adalah pembelian secara kredit, maka berarti kita mempunyai hutang atau hutang UD Buana bertambah. Kita akan catat ke dalam buku pembantu hutang atau APSL. PT Sahabat. Paling atas PT Sahabat, kita masukkan tanggalnya di sini adalah tanggal 22. Kemudian keterangannya adalah tadi pertama kita catat ke dalam purchase journal atau purchase journal. Jadi kita catat di sini purchase journal. Kemudian refnya kita isi dengan singkatan dari purchase journal yaitu PJ. Kemudian tadi di PJ, di purchase journal, account payable-nya berada di posisi sebelah kredit, maka di APSL-nya pun harus kita catat di sebelah kredit. Caranya adalah kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita buka purchase journal tadi, kita klik 443556, enter. Maka muncul nilainya sebesar 443556. Kemudian saldo UD Buana kepada PT Sahabat, sini sudah 0, sudah tidak ada, artinya sudah lunas, berarti pembelian yang baru saja dilakukan ini merupakan hutang baru. Sehingga muncul di kolom saldo sebelah kredit sebagai saldo baru atau hutang baru. Selesai untuk pencatatan di buku pembantu utang. Selanjutnya kita membeli barang dagangan, berarti persediaan barang dagang kita bertambah, dan itu juga harus kita catat ke dalam kartu persediaan karena persediaan barang dagang kita jadi bertambah. Kita catat yang pertama di HP dulu, kita membeli HP sebanyak 13 unit. Di sini dalam fakturnya, dalam dokumen pendukung juga sudah dilampirkan. Jadi kita catat unitnya adalah 13 unit.
Tanggal dulu, tanggalnya adalah 22, nomor buktinya A17, kemudian keterangannya adalah PT Sahabat. Nah, karena membeli kita catat dalam kolom in. Kita membeli sebanyak 13 unit. Kita catat, kemudian harganya di sini 16.200.000 mengalami kenaikan, mengalami perubahan. Jadi kita ketik dulu 16.200.000. Nah, kemudian jumlahnya atau amounnya adalah 176 juta. Karena ini adalah metode FIFO, maka setiap kali terjadi pembelian, saldo sebelumnya, unit saldo yang ada sebelumnya harus kita turunkan terlebih dahulu. Apalagi di sini terjadi perubahan harga, yaitu mengalami kenaikan yang semula adalah 16 juta menjadi 16.200.000, maka saldo yang lama itu kita turunkan terlebih dahulu. Mulai dari unit, price, maupun amount-nya. Kita turunkan dulu di sini sebelum kita mencatat pembelian yang barunya. Kita turunkan unitnya adalah 12, harganya adalah 16, kemudian amount-nya adalah 192. Kita turunkan terlebih dahulu. Nah, baru kemudian pembelian yang baru ini, yang baru saja kita catat, kita pindahkan ke dalam kolom saldo. Jadi bukan menambah saldo sebelumnya, tetapi kita pindahkan saja. 13 unit, kemudian 16.200.000 juga kita turunkan, kemudian amount-nya 176 juga kita turunkan. Begitu juga dengan yang di kartu DEL. Kartu DEL kita masukkan dulu, ini bisa kita copy tanggal, nomor bukti, dan description-nya kita copy saja, kemudian kita paste, kita kopikan ke kartu DEL. Kemudian baru kita catat unit yang kita beli. Jumlah unit yang kita beli adalah di sini 15. Harganya juga mengalami perubahan, kenaikan dari 12.500.000 menjadi 12.600. Kita ketik di sini 12.600, kemudian amount-nya juga akan muncul 189 juta. Sama seperti HP tadi, karena ini adalah metode FIFO, maka saldo yang sebelumnya kita turunkan dulu juga terlebih dahulu sebelum kita memasukkan saldo yang baru saja kita beli atau persediaan barang yang baru kita beli. Nah, baru sekarang persediaan barang yang baru kita beli, kita pindahkan ke kolom balance atau kolom saldo. Harganya juga mengalami perubahan 12.600 dan amount-nya 189 juga kita pindahkan. Selesai untuk pencatatan dokumen 19. Jadi pertama tadi kita catat ke purchase journal, kemudian ke purchase journal, kemudian yang kedua kita catat ke buku pembantu utang atau APSL, dan yang ketiga kita catat ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Kita lanjut ke dokumen 18. Dokumen 18 ini adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar berarti kita mengeluarkan kas dan harus kita catat ke dalam cash payment journal. Kita catat dulu tanggalnya, di sini adalah tanggal 23, kemudian nomor buktinya adalah BKK 125, description-nya adalah FA Makmur. Kita ketik FA Makmur, kita baca di sini keterangannya adalah UD Buana membayar kepada FA Makmur, keterangannya untuk pelunasan hutang, berarti kita membayar hutang. Hutang itu adalah account payable, berarti kita catat di kolom account payable sebesar hutang yang kita bayar itu 17.760. Kemudian karena kita bayar mengeluarkan kas, maka di sebelah kredit kita catat ke dalam kolom cash in bank sebesar hutang yang kita bayar. Nah, kita udah Buana membayar hutang, berarti hutang kita berkurang. Hutang berkurang kita catat ke dalam APSL. FA Makmur. Nah, ini FA Makmur kita catat di sini tanggalnya adalah 23. Kemudian description-nya tadi adalah kita catat di
cash payment journal, berarti di sini juga harus kita ketik cash payment journal. Refnya cash payment journal singkatannya adalah CPJ. Nah, tadi di CPJ account payable-nya adalah di sebelah kredit, maka kita di sebelah debit, maka dalam APSL juga kita catat di sebelah debit. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita klik angka yang ada di account payable, kemudian enter. Maka nilainya sama sebesar 17.600.000. Sebesar 17.760. Kemudian saldonya akan berkurang karena kita bayar. Di sebelah kredit ada saldo 17.760, dibayar 17.760. Jadi caranya kita ketik sama dengan, kita klik 17.760 di kredit, kemudian kita klik 17.760 di sebelah debit, maka saldonya adalah 0 atau lunas atau habis. Jadi UD Buana sudah tidak lagi mempunyai hutang kepada FA Makmur karena sudah dibayar lunas. Demikian transaksi 20 sudah kita catat. Kita akan lanjut ke transaksi 21. Pada dokumen 21 akan kita catat pada video berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.